Shalom anak-anak teacher kelas 10. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran di bab kedua, aspek-aspek pertumbuhan menjadi dewasa. Mari kita membuka firman Tuhan dari 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Dewasa dalam firman Tuhan ini adalah orang yang bertekun, mengawasi dirinya sendiri untuk menyelamatkan dirinya dan juga menyelamatkan orang lain. Anak-anak teacher kelas 10, kita akan belajar yang pertama. Aspek pertumbuhan dan dewasa adalah aspek intelektual. Menurut Andy Mempire, hal yang mempengaruhi perkembangan intelektual itu ada 3 hal. Yang pertama, dia bertambah informasi, artinya dia sudah mendapatkan banyak sekali pengetahuan dari berbagai sumber. Lalu yang kedua, banyaknya pengalaman dan latihan dalam memecahkan masalah. Dia menjadi cerdas. Dia bertumbuh dari segi intelektual. Lalu yang ketiga, adanya kebebasan berpikir. Dia bisa berpendapat, dia bisa berargumen sehingga dia berkembang dalam intelektualnya. Pada tahap ini sangat membutuhkan bimbingan orang dewasa. Karena apa? Karena dia membutuhkan penjelasan. Sudah mulai tertarik dengan seks, sudah mulai tertarik dengan iptek, ilmu dan teknologi, tertarik dengan berbagai ajaran-ajaran. Dia sudah membanding-bandingkan. Karena itu dari hal ini dia sangat membutuhkan bimbingan orang dewasa. Pola pikir orang yang bertumbuh dari aspek intelektual ada 4. Yang pertama, cara berpikir positif. Artinya hanya memikirkan hal-hal yang baik saja, memikirkan hal-hal yang dapat membangun. Lalu yang kedua, cara berpikir proaktif. Ibaratnya seperti seorang pemain bola kaki, dia tidak menunggu bola, tidak menunggu orang mengirim bola sama dia, tetapi dia berinisiatif menjemput bola sehingga dia dapat membawa bola dan menggolkan ke dalam lapangan. Proaktif berarti berbicara tentang adanya keinginan untuk mendapatkan kecerdasan secara intelektual. Lalu yang kritis, artinya dia dapat mengevaluasi, dia dapat menemukan. Lalu yang keempat, berpikir komprehensif. Jadi pola pikir orang dewasa komprehensif adalah semuanya, keseluruhan dari apa yang dia amati, dari apa yang dia evaluasi. Itulah pertumbuhan dewasa dari aspek intelektual. Lalu yang kedua, kita belajar dari aspek sosial. Maksudnya, mampu bersosialisasi dengan baik dan benar, serta mampu menempatkan diri dengan setiap orang. Ciri-ciri orang yang bertumbuh dari aspek sosial pertama adalah dapat menempatkan diri. Dia dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Dia bisa berhubungan dengan orang dalam pergaulan, dapat menempatkan. Lalu yang kedua, kepedulian sosial yang tinggi. Ketika ada misalnya parit yang tersumbat, dia peduli untuk dapat memberikan tenaganya sehingga air dapat berjalan. Lalu yang ketiga, menjaga kelestarian hubungan. Dia menjaga perasaan orang lain, menjaga hubungan sehingga dia bertumbuh dalam aspek sosial. Lalu yang berikutnya, yang ketiga adalah aspek emosional. Emosi adalah gejala perasaan disertai perubahan atau perilaku fisik seperti marah, senang, sukacita, dan lain-lain. Apa ciri-ciri orang yang bertumbuh secara aspek sosial? Yang pertama, mendahulukan logika, bukan emosi, bukan langsung terdorong marah, tapi dia logikanya berpikir. Lalu yang kedua, dapat mengontrol emosi, dapat mencari akar masalahnya, mengendalikan diri. Lalu ciri yang ketiga adalah memikirkan masa depan. Dia sudah mampu untuk berimajinasi di dalam meraih masa depan. Lalu yang keempat, dapat menerima hal yang buruk, tidak kecewa dan tidak marah dengan keadaan. Manfaat ketajaman emosional ini
adalah dapat menolong dirinya sendiri dalam mengendalikan emosi, dalam mengelola emosi, dalam menyalurkan emosi, dan memahami emosi orang lain. Lalu yang keempat, aspek pertumbuhan menjadi dewasa yang keempat adalah aspek moral. Moral artinya adalah tata cara kehidupan atau adat istiadat atau kebiasaan. Perkembangan moral dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah kaidah atau pranata dalam hubungan sosial. Kebiasaan di lingkungan itu mempengaruhi moral. Kalau lingkungan itu lingkungan yang suka bergotong royong, lingkungan yang ramah, lingkungan yang sopan santun, maka dia bertumbuh dengan lingkungan itu. Lalu tingkat pemahaman, dapat memahami keadaan di sekelilingnya. Dan yang keempat, kesadaran dan keterikatan pada aturan. Tidak melanggar norma yang berlaku di lingkungan itu. Lalu yang kelima, pertumbuhan menjadi dewasa yang kelima adalah aspek spiritual. Orang yang berpusat pada Kristus dan ditandai dengan nilai-nilai Kristiani, itulah pertumbuhan aspek spiritual. Fokus kepada Kristus dan ditandai dengan sikap hidupnya yang menampilkan nilai-nilai kekristenan. Ciri-cirinya ada 2. Yang pertama, bertumbuh di dalam iman. Iman berguna karena iman menyelamatkan. Iman berguna untuk dia dapat mempertimbangkan. Iman juga berguna untuk dia mengenal Tuhan. Lalu yang kedua, cirinya adalah takut akan Tuhan. Takut artinya menghormati, rasa percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan, dia hormati, karena itu dia takut akan Tuhan. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan yang kedua ini. Sampai jumpa dalam pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang diajarkan supaya kalian bertumbuh menjadi dewasa. Berkati anak